Tuan Kilua, tolonglah. Hei! Dasar, bicara apa pegawai itu? Seakan-akan kami ini menyiksa Kilua saja. Padahal jadi pegawai tetap saja belum. Leorio, bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa kau melakukan ini? Jadi kamu Gon ya? Aku sudah mendengar ceritanya dari Ilmi. Aku juga sudah bilang pada Kilua bahwa kalian sedang datang ke sini. Nanti akan kusampaikan pesan dari Kilua. Terima kasih telah datang. Aku sangat senang. Sekarang aku tak bisa menemui kalian. Maaf. Kilua sudah kutemukan. Ya, aku mengerti. Kilua, ibu sangat marah padamu, mengerti? Ibu bilang agar aku tidak membiarkanmu pergi walau apapun yang terjadi. Kau dengar tidak? Awas kau, Kilua! Kilua! Kau sudah menyesali kesalahanmu? Atau mungkin kau sudah kehabisan tenaga untuk menjawab kata-kataku? Katakan sesuatu. Bangun! Pagi, Kak. Jam berapa sekarang? Jangan berlagak kau, Kilua. Aduh, tidak, Kak. Aku sudah sangat menyesal. Maaf ya, aku bersalah ya, Kak. Pembohong. Ketahuan ya? Kau ini. Kilua, ku beritahu kau sesuatu yang bagus. Temanmu menyusup kemari dan mereka sudah berada di dekat ruang pelayan. Kelihatannya kau senang. Biasa saja. Ternyata ada juga orang seperti mereka. Ataukah mereka hanya sekelompok orang bodoh? Bagaimana, Kilua? Seandainya aku minta pada ibu untuk memberi perintah pada para pelayan, dalam sekejap mereka bertiga akan... Dengar, Milky. Kalau kau sampai menyakiti mereka bertiga, akan kubunuh kau. Aku masuk. Cukup sampai di situ, Mil. Tapi kakek Geno, dia ini tidak menyesal sedikit pun. Aku juga tahu. Kilua, kau boleh pergi. Baik. Sakit juga. Kak, biarpun aku tidak menyesali perbuatanku, tapi aku merasa bersalah. Makanya aku diam saja saat kau menyiksaku. Kilua, Silva memanggilmu. Ayah?
Baiklah. Gon, kau di sini ya? Oh iya, saya belum perkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Kilua. Lalu anak perempuan yang cantik ini adalah Kat. Jadi dia adalah... Ibunya Kilua. Seperti yang sudah disampaikan dalam pesan Kilua tadi. Saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk menemui kalian. Jadi saya mohon hari ini kalian mau menyerah saja. Tapi aku heran kenapa Kilua tidak jadi menemui kami. Karena dia sedang dalam kurungan. Hah? Dalam kurungan? Kilua telah kabur dari rumah setelah melawan saya dan kakaknya. Tetapi dia telah menyesal dan kembali lagi ke rumah. Saat ini dia sedang masuk ke kurungan atas kehendaknya sendiri. Karena itu saya pun tidak tahu kapan Kilua akan keluar dari sana. Kilua menghilang! Kakek ini kenapa mengganggu? Jangan, dia masih boleh dilepaskan. Dasar, apa yang mereka lakukan? Maaf, saya ada urusan mendadak ya. Permisi dulu, lain kali datang lagi ya. Tunggu dulu. Tolong sampaikan pada Kilua bahwa kami akan berada di kota ini untuk 10 hari lagi. Tolong ya sampaikan itu. Baiklah kalau begitu, akan saya sampaikan pesanmu. Permisi ya. Kau sedang apa di situ? Cepat sini. Iya, Bu. Orang-orang yang sangat aneh. Biarpun dia bilang itu kehendak Kilua sendiri, tapi kedengarannya itu bohong. Gon, percuma kalau kita kembali begitu saja. Bagaimana kalau kita ikut mereka? Tapi kalau kita melakukan hal itu, pasti Kanaria lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Benar juga katamu. Tak perlu khawatir. Kalian akan kuantar sampai ke ruang pelayan. Lagi pula di situ ada telepon untuk langsung menghubungi rumah utama keluarga Zoldyck. Jadi bisa menelpon Kilua? Itu kalau Tuan Zeno yang mengangkatnya. Kalau tidak... Sial, kakek Zeno selalu memanjakan Kilua. Karena itu dia jadi sombong begitu. Iya, karena itu dia istimewa. Mil, kalau menurutmu, kekuatan Kilua itu seperti apa? Tentu saja luar biasa. Bahkan di antara keluarga Zoldyck yang memiliki sejarah panjang pun kemampuannya sangat menonjol. Ibu juga mengakuinya. Begitu juga denganku. Akan tetapi, sebagai seorang pembunuh bayaran, dia gagal, sifatnya angin-anginan. Dia tidak bisa mengurus keluarga Zoldyck karena mentalnya sangat lemah. Itu memang benar. Kek, kalau dalam segi itu, asalkan ada permintaan, aku bisa melakukannya. Oh ya, peledakku yang paling baru hebat, Kek. Ukurannya kecil sekali, bisa ditempelkan pada nyamuk betina. Saat nyamuk menyedot darah, langsung meledak. Bagaimana, hebat kan? Biarpun masih ada kelemahan, yaitu kekuatan ledaknya yang masih sebesar percikan api. Nyamuknya Mil, tidak bisa membedakan sebenarnya target, otakmu itu tapi cerdas. masih bisa Tapi diperbaiki. ketololanmu itu adalah kelemahan yang sangat besar. berguna. Suamiku, tolong hentikan Kilua. Suamiku, Kilua. Kilua, masuklah.
Kilua, sampai kapan kau berdiri di situ? Duduklah. Iya. Kudengar, kau mempunyai teman. Iya. Seperti apa orangnya? Seperti apa? Kalau bersama mereka aku senang. Begitu ya? Bagaimana dengan ujiannya? Sangat mudah. Saat keluar rumah, kau mengatakan masa depanmu akan kau tentukan sendiri. Benar begitu? Lalu kau mengikuti ujian Hunter. Itu bukan berarti aku ingin menjadi seorang hunter. Masalah itu tidak penting. Tapi menurut cerita ilmi, kau bilang kalau kau sudah muak untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Kenapa? Yang memilihmu di antara kalian 5 bersaudara untuk dijadikan penerusku adalah aku sendiri. Sampai sekarang pun aku tidak merasa kalau pilihanku tidak salah. Kilua, benarkah kalau kau sudah tidak ingin lagi jadi seorang pembunuh bayaran? Sebenarnya dulu aku merasa pekerjaan ini cocok untukku. Dulu. Latihan untuk menjadi pembunuh dan juga pekerjaan itu sendiri. Mulanya aku hanya menganggap ujian hunter itu sebagai permainan saja. Tapi setelah bersama dengan Gon dan yang lainnya, aku jadi merasa bahwa bersama dengan mereka jadi lebih menyenangkan dibanding pekerjaan. Gon itu, apa nama seorang temanmu yang datang ke sini? Tenanglah Kilua, aku tidak akan menyakiti teman-temanmu itu. Sedikit pun dia tidak terkejut saat kukatakan bahwa seluruh anggota keluargaku adalah pembunuh bayaran. Bersama dengannya aku jadi melakukan hal yang tidak terduga. Kalau ada dia, sedikit pun aku tidak merasa bosan. Baru pertama kali ada orang seperti dia. Sudah berapa tahun sejak pertama kali aku tidak melihat senyummu? Kilua, mendekatlah kemari. Aku ingin mendengarkan ceritamu. Apa yang kau lakukan di ujian? Dengan siapa kau bertemu? Apa yang kau pikirkan? Apapun juga boleh. Ceritakan kepadaku, Kilua. Ceritakanlah. Iya. Apa yang kau lakukan pada kakakmu? Tunggu, Kilua. Kau tidak mau mendengar kata-kata ibu. Cepat kemari. Iya, Bu. Dasar kakek, sampai minta izin sedikit pun padaku. Kilua yang sekarang butuh sedikit hukuman. Itu karena dia seenaknya sendiri pakai bilang yang tidak-tidak. Ingin punya teman dan ingin jadi anak biasa. Kilua, tanpa mempedulikan perasaanku selalu bersenang-senang dengan ayahmu. Mengenai yang tadi, apa telah terjadi sesuatu pada Kilua? Iya, mungkin saja. Tiba-tiba saja tinggal laku ibunya jadi aneh. Mungkin dia ingin buang air kecil. Tuan Kilua. Percuma saja. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Goto padamu. Tapi jangan hentikan aku. Iya, saya mengerti. Kau datang untuk menghentikan aku, kan? Iya, tapi kata-kata Tuan Kilua harus dipatuhi dibanding apapun yang lainnya. Kau? Siapa namamu? Nama saya Kanaria. Kanaria ya? Jaga diri baik-baik ya, Kanaria. Begitu juga Tuan Kilua, jagalah kesehatan Anda.
Lalu apa ayah tahu apa yang dikatakan Gon pada Hanzo setelah itu? Dia bilang, aku tidak ingin ditusuk, aku juga tidak ingin mengaku kalah. Seenaknya saja. Benar-benar lucu yang namanya Gon itu. Benar kan? Lalu? Killua, Eh, kau ingin bertemu temanmu? eh, Kau tidak perlu segan-segan. Jawab saja dengan jujur. rasanya aku tidak pantas untuk bertemu dengan Gon, ayah. Apa? Padahal kami sudah menjadi teman. Tapi aku dengan teganya meninggalkan teman-temanku begitu saja. Karena alasan itu, kau tak bisa menemui mereka. Kalau begitu, untuk apa sebenarnya teman-temanmu sampai datang ke kediaman keluarga Zoldyck ini? Eh, Daripada menyesali hal yang sudah terjadi, lebih baik kau jujur saja pada perasaanmu yang sekarang. eh. Kalau diingat-ingat, selama ini aku tidak pernah berbicara denganmu sebagai ayah dan anak. Seperti halnya aku dididik oleh orang tuaku untuk menjadi pembunuh bayaran. Aku pun memaksakan hal itu padamu. Kau berbeda denganku. Ayah tidak pernah menyadari hal semudah itu sampai kau kabur dari rumah. Kau adalah anakku, tapi kau adalah kau. Hiduplah sesukamu. Kalau kau sudah lelah, kau boleh kembali ke rumah ini kapanpun kau mau, anakku. Nah, sekarang kutanya sekali lagi, apa kau ingin bertemu dengan temanmu? Baiklah, kau sudah bebas sekarang. Tapi bersumpahlah akan satu hal. Jangan pernah mengkhianati keluargamu. Mengerti? Aku bersumpah tidak akan berkhianat. Tidak akan pernah. Killua, percuma saja. Mereka bertiga sudah pulang. Kembalilah ke kurunganmu, Killua. Killua? Tidak mau. Aku mau pergi. Tidak boleh. Apa kau tidak bisa mengerti perasaan kami? Ibu dan yang lainnya khawatir. Kami melakukan semua ini demi kebaikanmu. Berisik. Sudah cukup, Killua. Minggir. Killua hebat. Dia telah bisa memberikan pandangan sedingin itu. Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Suamiku dan kakek juga. Padahal berkat ilmu akhirnya Killua mau kembali kemari. Biarkan dia bertindak sesukanya. Tidak bisa. Apa kau tidak merasa khawatir? Sekarang ini adalah saat yang menentukan apakah Killua bisa menjadi penerus yang hebat bagi keluarga Zoldyck atau tidak. Hei, dengar tidak? Hai suamiku. Kalau kau mengerti, diamlah. Dan jangan banyak bicara lagi. Hah? Jangan khawatir. Kau sendiri sudah melihat kan pandangan Killua tadi. Sedikit demi sedikit dia semakin dewasa dengan caranya sendiri. Hebat kan? Suatu saat dia pasti akan kembali. Meskipun dia telah pergi ke ujung bumi. Tapi tempat Killua hanyalah di sini. Karena dia adalah anakku. Di sana. Jadi itu kediaman pelayan. Bagiku itu terlihat seperti rumah utama keluarga Zoldyck. Bukan, seluruh gedung itu adalah tempat tinggal bagi para pelayan. Hah? Jadi Killua tidak di situ? Ya, rumah utama letaknya lebih ke dalam lagi. Dunia tempat mereka tinggal memang berbeda sekali dengan kita.
Siapakah yang berada di sana? Di